gitu. Mitos pandangan orang nih, pandangan orang, ya Bu Rika mah bisa ngomong gitu ya, karena kenalannya banyak gini-gini, pantesan closing-nya banyak. Nah itu mitos Bapak Ibu. Ya mitosnya itu alah dia mah emang udah jago gitu ya. Kayak Ustazah Umi Kalsum kan seorang ustazah, kemudian seorang dosen, udah biasa ya bicara di depan. Nah, terus banyak mitos-mitos itu yang oleh orang-orang itu, iya bener juga ya, saya mah nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu ya. Saya nggak bisa. Terus saya nggak pandai bicara. Nah, sering nggak nemuin orang-orang yang seperti itu, yang kalau kita bicara tuh, udah kamu aja yang ngomong, saya kan nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, terus mereka berpikir kalau kita itu nggak bisa gitu ya. Nah, padahal nggak begitu. Jadi pertama kali yang harus kita singkirkan kalau Bapak Ibu mau belajar mengenai public speaking, itu mitos yang itu tuh harus kita singkirkan dulu dari otak kita. Ya, ini dasar. Jadi kalau Bapak Ibu punya pikiran seperti itu, nah itu Bapak Ibu tidak akan mau belajar. Ya, Bapak Ibu bisa kok semua ya, bisa ya. Bicara depan orang banyak karena perlu latihan, hanya perlu latihan aja ya. Nah, itu yang pertama, itu dasarnya. Kalau Bapak Ibu pengen menguasai public speaking, singkirkan dulu mitos-mitos yang tadi ya. Itu adalah pikiran negatif. Yang dibilang kenalannya banyak, terus kenalannya pejabat semua, terus udah bisa bicara udah biasa bicara, terus beliau itu adalah dosen, pokoknya bla 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 bla. Nah, itu disingkirkan dulu ya. Nah, sekarang coba kita tanamkan di dalam pikiran kita itu, kalau orang lain bisa, ya saya juga pasti bisa. Gitu. Nah, kalau orang lain mampu, saya juga pasti mampu. Nah, itu yang harus kita tanamkan dulu. Ya. Nah, baru selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya fakta. Faktanya kenapa? Faktanya bahwa public ini bisa dikuasai oleh semua orang. Ya. Kalau kita belajar, kalau kita mau latihan, ya, kalau kita mau terus berlatih, mau mencoba, itu Bapak Ibu pasti bisa mencapai public speaking. Jadi yang speaking itu nggak bisa langsung tiba-tiba Bapak Ibu, itu butuh jam terbang 10.000 kali gitu ya. Baru itu sudah menguasai. Nah, saya juga dulu pertama kali nggak langsung pinter presentasi, terus bicara depan orang banyak, enggak, karena saya latihan terus, saya belajar sama seperti Bapak Ibu sekarang ya. Dan Bapak Ibu sekarang ya sukses selalu ya Kang ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pinter untuk presentasi atau belum pinter untuk berbicara di depan orang banyak, itu nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena mungkin aduh saya mah ngomongnya masih belepotan gitu ya. Ngomongnya masih belepotan atau ngomongnya masih kadang nggak jelas ya. Terus ngomongnya masih terbata-bata. Yakin bisa. Karena nanti Bapak Ibu ini semuanya saya kalau mau Maaf Bapak, ada yang bocor, mohon maaf, ditutup ya, dulu ya. izin ada yang bocor. Iya, izin Bapak. Silakan Bu Rika. Iya, terima kasih Bu Neti. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih sekarang yang udah jadi leader tapi masih merasa belum pinter ngomong, aduh gimana sih caranya presentasi ke pejabat, gimana caranya presentasi ke orang yang uangnya banyak,
Ya, itu rata-rata semua tuh mereka udah leader gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa syaratnya adalah belajar terus ya. Nah, ini menjadi problem sebenarnya sekarang tuh masih banyak leader-leader yang masih minta ditemenin ya. Jadi problemnya itu adalah kita nggak mau belajar ya. Belajar, latihan, dicoba gitu ya. Jadi pertama itu memang kadang kita suka malas belajar. Pertama kita malas belajar, yang kedua malas latihan, yang ketiga malas mencoba. Jadi udah nggak mau belajar, nggak mau latihan, nggak mau mencoba gitu. Jadi nggak bisa-bisa. Ya, jadi mitosnya yang tadi tuh itu disingkirin dulu ya. Terus yang kedua Bapak Ibu harus yakin Bapak Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kalau Bapak Ibu tadi nggak mau malas belajar, malas latihan, malas mencoba, ini akan menjadi penyakit. Bapak Ibu ikut training apa aja, training public speaking, training apa aja, itu nggak akan ngaruh. Gitu ya. Jadi ini akan menjadi penyakit dan menjadikan orang-orang itu jadi pesimis. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu atasi penyakit-penyakit itu ya, sehingga Bapak Ibu bisa menguasai public speaking dengan baik. Jadi presentasi atau presentasi depan orang banyak, presentasi depan one on one itu latihan Bapak Ibu. Untuk closing nggak closing itu urusan nanti. Yang penting kita latihan, semakin banyak kita latihan, semakin kita banyak kita presentasi, semakin banyak pengalaman kita itu nanti akan menjadi public speaking yang baik gitu ya. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, ilmu public speaking ini sebetulnya apa sih? Gitu ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu gimana sih ilmunya. Nah, ilmu public speaking ini adalah berbicara di depan banyak orang ya. Kalau kita melihat teori-teori presentasi gitu Pak Ibu ya. Public speaking atau presentasi itu ada beberapa teori ya. Nah, teori itu tujuannya apa sih? Ada tiga teori nih. Yang satu tujuannya itu untuk memberikan informasi. Betul nggak? Pada saat Bapak Ibu presentasi, pada saat Bapak Ibu menjadi presenter, itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi, untuk memberikan wawasan, untuk memberikan pengetahuan. Nah, coba sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu presentasi di depan teman-teman Bapak Ibu tuh untuk apa? Pasti tujuannya untuk memberikan informasi, betul nggak? Ya, untuk memberikan. Nah, Bapak Ibu menjelaskan materi apa yang mau disampaikan, ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya presentasi atau public speaking ini yaitu untuk meyakinkan audiens atau untuk meyakinkan calon reseller. Ya, meyakinkan kepada orang-orang yang ada depan kita ya. Nah, yang ada depan kita mengatakan nih kita sebagai seorang penggiat anti riba. Nah, kita presentasi produk, presentasi sistem ya. Contoh kita sebagai penggiat anti riba, Bapak Ibu menjelaskan produk. Wah, Pak, ini bagus Pak produknya. Kemudian sistemnya juga ya kita jelaskan dengan baik ya, itu tujuannya. Terus kita jelaskan secara maksimal ya, karena itu kan sebenarnya untuk meyakinkan audiens ya. Jadi presentasi juga jangan presentasi sembarangan presentasi Bapak Ibu ya. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah,
meyakinkan supaya audiens itu percaya dengan kita, agar apa yang disampaikan, apa yang diomongkan itu orang-orang percaya dengan kita gitu. Ya, nah maka kalau tadi yang pertama udah paham, yang kedua udah paham, nah tinggal yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah Bapak Ibu harus meminta audiens untuk melakukan sesuatu, yaitu closing ya, melakukan sesuatu terhadap presentasi yang sudah kita berikan kepada mereka ya. Tadi sudah saya bilang kalau kita seorang pembisnis, kita sudah meyakinkan orang, terus sudah menjelaskan, dan selanjutnya Bapak Ibu menyuruh si calon reseller itu untuk bergabung atau untuk membeli produk ya, atau bergabung dengan bisnis kita. Nah, bagaimana caranya agar orang-orang itu tertarik ya. Nah, yang saya lakukan itu supaya pada saat presentasi ya, pada saat melakukan public speaking itu saya melakukannya ada dua cara ya, ada yang formal dan non formal. Biasanya kalau di perkantoran itu agak formal Bapak Ibu ya, agak formal jadi lumayan banyak orangnya dan itu bermacam-macam dari tingkatan-tingkatan ya, kelas-kelasnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu ada beberapa macam ya. Nah, kalau sebenarnya public speaking ini tidak hanya di PTBS aja ya, sebagai mungkin di sini banyak ada Pak RT, ada Pak RW ya. Nah, itu kan mereka seorang pemimpin. Jadi memang harus menguasai public speaking ini ya. Di sini ada nggak Pak RT? Hadir Pak RT? Nah, jadi nggak hanya di PTBS aja gitu ya. Jadi harus menguasai dan memang kita harus belajar Pak RT hadir. ya. Nah, Pak RT juga pasti sering bicara depan audiens kepada warganya gitu ya. Nah, sama seperti kita juga ya di PTBS ini. Jadi belajar public speaking ini Bapak Ibu tidak ada habisnya dan memang kita nggak ada yang sempurna ya. Pasti setiap presenter itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kita bisa ambil tuh kelebihan kita apa ya. Nah, itu kelebihan kita maksimalkan. Nah, terus kita menjelaskan sesuatu dengan cara kita berbicara dengan audiens. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya rata-rata bertemu dengan orang referensi ya. Bertemu dengan orang referensi tidak dikenali sebelumnya gitu ya. Rata-rata nggak kenal dan itu langsung presentasi di depan audiensnya lumayan banyak. Biasanya lebih dari 10 orang ya, kadang sampai 20 orang, 30 orang gitu ya. Dan itu rata-rata memang nggak saya kenal gitu ya, hanya referensi saja gitu. Nah, di situ kan harus punya persiapan gitu ya. Nah, kadang-kadang memang suka pakai teks atau nggak pakai teks ya. Kalau di MP Presenter mungkin bisa pakai teks ya. Kalau disediain infocus atau layar itu biasanya pakai teks. Tapi kalau nggak pakai teks, kalau nggak disediain infocus berarti saya nggak pakai teks. Nah, itu Bapak Ibu harus menguasai gitu ya. Jadi harus berani gitu. Pada saat nggak pakai teks itu harus berani gitu supaya nggak keluar dari topiknya gitu ya. Topiknya apa nih gitu ya. Nggak keluar dari topiknya. Jadi Bapak Ibu harus udah menguasai tuh MP Presenter gitu ya, materinya. Nah, public speaking ini Bapak Ibu sangat banyak manfaatnya ya. Kenapa? Karena dengan public speaking ini kita
membutuhkan, ya, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita cara mempengaruhi orang lain itu tergantung dari cara kita berbicara, ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana cara kita bisa meyakinkan orang lain, seperti yang tadi saya bilang, ya, tujuannya adalah untuk mempengaruhi, untuk meyakinkan, ya. Setelah itu meyakinkan mereka untuk membeli produk kita atau bergabung dengan PT BES. Bapak Ibu, semua kan udah jadi leader ya, udah jadi pemimpin. Bagaimana kita kalau tidak punya public speaking yang baik terhadap mitra-mitra kita, ya, karena mitra-mitra kita kan ada yang nurut, ya, ada yang enggak. Jadi kalau kita tidak punya public speaking, ya, contoh kita bicara dari hati ke hati itu dampaknya kurang bagus. Ya, itu akan susah. Jadi memang ini sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Public speaking ini sangat dibutuhkan bukan hanya di depan audiens aja, tapi kepada mitra-mitra kita agar mereka nurut, agar mereka mau mengikuti perintah kita atau mengikuti arahan-arahan dari kita, ya. Maka memang kita harus terus belajar. Kalau ada kemauan, ada tekad, pasti ada jalan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube itu banyak sekali ya tips-tipsnya untuk belajar public speaking, ya. Kalau saya itu yang tadi yang 3 langkah, ya. Nah, kemudian cara membuka public speaking yang baik ini kita terus berbenah, ya. Saya juga masih terus berbenah, terus belajar. Ya, pada saat ketemu calon reseller, bagaimana kita bisa bicara dengan baik, intonasi yang baik, terus punya body language yang baik, ya, sehingga mereka respon, mereka senang kepada kita gitu, ya. Senangnya maksudnya bukan senang yang tanda kutip, ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga masih terus belajar, ya. Karena memang terus belajar berapapun usia kita nih, Bapak Ibu, ya. Berapapun usia kita harus belajar. Karena manusia tidak lepas dari yang namanya proses terus belajar, nanti sampai tua pun kita terus belajar, ya. Jadi saya sampai sekarang masih bagaimana sih caranya supaya depan audiens itu masih nggak nervous gitu, kadang-kadang masih suka nervous, ya. Nah, hal yang penting yang harus kita sadari bahwa perlu sebelum melakukan presentasi, Bapak Ibu, ya. Sebelum melakukan presentasi, kalau yang saya lakukan adalah, atau sebelum melakukan seminar kecil, biasanya saya suka melakukan seminar kecil, seminar dadakan gitu, ya. Tiba-tiba saya disuruh presentasi di depan orang banyak. Itu biasanya saya suka menganalisa beberapa hal, yaitu saya itu posisinya berada di mana gitu, ya. Contoh di kecamatan gitu, ya, atau di situ di dinas pendidikan. Nah, kita harus bisa menganalisa kapan kita bicara, ya. Poin yang pertama itu kita harus menganalisa kapan kita harus bicara, ya. Terus pada saat apa kita harus bicara juga, ya. Jadi kapan dan pada saat apa, ya. Jadi kemudian itu posisinya kita di mana, dan kemudian siapa nih audiens kita, ya. Contoh di dinas pendidikan itu audiens saya itu kepala sekolah semua, ya. Nah, kita harus tahu nih Bapak Ibu, jadi kita presentasi atau bikin seminar, audiens kita tuh harus tahu gitu, siapa sih yang di depan kita itu, golongan apa? Apa dia anak muda kah? Atau dia golongan Excelon 3, golongan Excelon 2, atau kepala
dinas atau tokoh masyarakat, ya. Nah, itu kita harus mengetahui dulu ya, menganalisa itu siapa yang ada di depan kita, audiens di depan kita siapa. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu gimana Bapak Ibu mau membukanya gitu, memulai pembicaraannya tuh bagaimana, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi harus tahu, dan kita harus tahu kapan kita akan bicaranya gitu ya. Karena cara membukanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda, harus menyesuaikan dengan kondisinya gitu. Harus menyesuaikan dengan kondisinya. Nah, kan di situ kadang-kadang ada yang non-muslim ya, ada yang muslim. Jadi pada saat mukodimah juga itu jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lama. Jadi nanti kalau terlalu panjang orang itu jadi bosen ya. Orang tuh jadi bosen, kita memperkenalkan diri lama, terus mukodimahnya lama ya. Sesuaikan dengan topiknya aja gitu ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kan bayangkan kalau kita jadi audiens, biasanya kan kalau kelamaan dengerin orang ngomong mukodimah gitu kan suka bete ya, ngantuk gitu ya. Ini bicara tentang pada saat saya melakukan presentasi di audiens yang lumayan banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu audiens kita itu siapa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus tahu kapan Bapak Ibu harus bicara ya. Nah, biasanya pembukaan itu jangan lama-lama. Nah, kemudian kita kasih kutipan. Nah, kutipan, kalau kita kutipannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya, mengenai dosa riba. Nah, itu kutipan yang pertama. Itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk memancing audiens. Memancing, jadi itu adalah pengetahuan baru. Kan mereka akan merasa gini, oh iya, wah saya ini dapat pengetahuan baru nih, gitu ya. Dapat informasi baru, ya. Jadi mereka merasa ada pengetahuan baru, yaitu mengenai dosa riba, bahayanya dosa riba. Nah, kita kasih kutipan, yaitu kan kita sudah ada tuh ya di slide itu, kutipan dosa apa surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, selama ini kan ada beberapa yang nggak tahu. Mereka akan senang tuh biasanya ya. Kalau saya lagi presentasi itu langsung saya buka dengan surat Al-Baqarah ayat 275 mengenai bahayanya dosa riba yang seperti berzina dengan ibu kandung sendiri ya. Nah, kemudian setelah itu kita bertanya. Boleh dicatat Bapak Ibu ya, dicatat yang pertama kita kasih kutipan mengenai bahaya dosa riba. Nah, yang kedua saya berikan pertanyaan ya. Pertanyaannya beda-beda. Pokoknya pertanyaan bebas, mau jangan nanya pribadi, pokoknya bebas. Nah, kenapa kalau kita harus memberikan pertanyaan? Karena si audiens itu merasa diperhatikan. Ya. Contoh kalau ada dosen bertanya kepada mahasiswa, siapa yang ini? Nah, itu kan si mahasiswanya jawab tuh. Itu hati kan senang ya, si mahasiswanya kan senang. Nah, itu penting. Jadi jangan hanya kita yang bicara saja ya. Kuncinya itu. Kuncinya sesekali ditanya, berikan pertanyaan, jangan hanya kita terus yang bicara. Beri kesempatan audiens untuk bicara. Nah, kalau kita biasanya tanya pertanyaan, Bapak Ibu udah umroh apa belum gitu ya, atau udah haji apa belum gitu ya. Terus apakah apakah impiannya selama ini sudah tercapai gitu ya. Nah, itu kan kalau kita jadi membawakan materi ya pada saat seminar kan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Itu tujuannya adalah supaya mereka itu merasa diperhatikan gitu, bahwa keberadaannya ada gitu ya. Jadi sama tuh yang kalau seminar atau lagi di presentasi di kantor-kantor itu selalu pertanyaan itu selalu diberikan gitu ya. Nah, terus kita berikan juga fakta-fakta. Faktanya selama ini Bapak Ibu
banyak sekali yang terjerat hutang riba gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang udah usianya udah tidak muda lagi, udah pensiun tapi masih terlilit hutang riba gitu ya. Itu fakta-fakta tuh. Nah, biasanya eh, kita tuh memberikan data-data juga ya yang orang-orang yang udah berhasil di PTB, siapa siapa aja leader-leader kita. Nah, itu ditunjukkan sama mereka. Jadi mereka akan oh iya ya bener ya udah banyak juga yang bergabung. Mereka akan senang karena kan mereka dapat informasi baru gitu. Mereka dapat informasi baru dan mereka dapat pengetahuan baru ya. Nah, terus kemudian kita bercerita Bapak Ibu ya, bercerita jadi jangan bete gitu ya. Kemudian dari nada dari suara juga Bapak Ibu harus diperhatikan pada saat kita presentasi ya. Pada saat presentasi itu jangan seolah-olah kayak marah-marah. Saya pernah lihat mitra presentasi tuh kayak marah-marah ya. Jadi si mitranya tuh calon resellernya kayak dibentak-bentak gitu ya. Nah, jadi itu vokal ya, masalahnya kan di vokal. Jadi ada nadanya ya gitu supaya didengarnya tuh enak gitu. Kok ini presentasinya didengarnya enak ya gitu ya. Jadi mereka itu merasa senang sama kita, merasa nyaman gitu ya. Nah, kemudian dari bahasa tubuh juga, body language-nya Bapak Ibu harus diperhatikan. Jangan sampai sambil garuk-garuk, jangan sampai sambil bener-benerin jilbab gitu ya biasa ibu-ibu. Terus jangan kebanyakan lihat handphone atau pokoknya diatur ya eh, body language-nya. Terus kemudian pada saat Bapak Ibu menjelaskan eh, reward ya, itu biasanya kalau saya tuh suka agak ada penekanan sedikit ya. Penekanan karena kenapa? Karena di situ tuh itu klimaksnya gitu. Biasanya orang itu tertarik di situ ya pada saat kita berbicara bonus di PTBS, kita dapat eh, profit 14 profit itu agak agak ada penekanan gitu ya. Ada penekanan bahwa ini tuh PTBS tuh bagus gitu ya. Kita meyakinkannya dengan eh, penuh keyakinan. Ada penekanan di situ gitu. Jadi jangan ngejelasinnya aduh jangan loyo gitu ya. Jadi nggak semangat yang dengerinnya juga ya. Ini Bu, bonusnya ini gitu. Tapi pada saat kita ngejelasin bonus, ngejelasin reward, terus ngejelasin profit ya, ngejelasin ini yang ya, PTB seperti apa, itu harus penuh dengan semangat Bapak Ibu ya. Jangan sampai lemes, nanti malah nggak closing ya. Nah gitu ya. Terus eh, Bapak Ibu, kalau biasanya tuh rata-rata mereka tuh ya reseller saya yaitu udah presentasi, udah eh follow up, tapi nggak bisa pada klimaksnya tuh nggak dapat gitu. Jadi tidak melakukan tindakan yang ketiga itu yaitu tadi tidak menyuruh audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau saya selama ini setelah saya presentasi itu eh di beberapa kecamatan itu saya langsung meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Itu langsung diminta KTP-nya. Diminta KTP-nya, terus dikasih langsung nomor rekening saya. Ya diminta nomor telepon. Saat itu juga gitu, saat itu juga itu harus dieksekusi. Gitu ya. Kan udah kelihatan tuh, oh iya eh, mereka setuju, mereka mau gabung. Itu langsung dieksekusi. Kalau enggak dieksekusi, itu akan lain lagi ceritanya. Jadi meminta kepada mereka itu untuk melakukan sesuatu terhadap presentasi yang udah kita lakukan. Jadi pada saat selesai presentasi itu Bapak Ibu gimana ya ini saya udah gimana presentasi saya kira-kira gitu ya. Yang menurut Bapak Ibu yang menarik tuh di mana gitu. Oh iya saya tertarik di ribanya gitu. Oh iya saya tertarik di haji. Nah, itu kan
langsung kita bisa memahami keinginan mereka. Oh, saya tertarik di reward gitu ya. Nah, kemudian saya tertarik di bonus untuk profit breakaway gitu. Itu kan saya jelaskan tuh. Nah, itu harus segera dieksekusi gitu ya. Kenapa? Karena kan kita sudah meyakinkan, kita sudah menjelaskan, kita sudah meyakinkan. Nah, setelah itu kita meminta mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu closing gitu ya. Nah, setelah itu mereka memilih produk ya sesuai dengan kebutuhan, dan mereka kalau biasanya saya ada berapa suka langsung di input kalau waktunya keburu itu ya. Dan alhamdulillah ya, setelah itu mereka bergabung. Nah, berikutnya baru kita pertemuan lagi untuk validasi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya adalah pada saat ketemu sama calon reseller ya, ataupun pribadi atau forum gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan adalah meyakinkan dengan sepenuh kepercayaan diri saya ya, bahwa PTBS ini bagus sekali, dan kita bisa meyakinkan sehingga orang-orang itu percaya dengan kita ya, percaya dengan apa yang kita sampaikan, dan percaya dengan apa yang kita omongkan kepada mereka. Nah, itu kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Nah, itu perlu latihan terus. Jadi Bapak Ibu yang tadi yang mitos-mitos itu ya, mitos itu dihilangkan ya. Jangan ada yang bilang karena begini, karena begitu. Nah, itu hanya mitos saja, itu dihilangkan. Jadi yakinkan Bapak Ibu bisa. Nah, seperti saya juga dulu kayak gitu ya, nggak bisa, tapi saya yakin saya bisa. Jadi Bapak Ibu perlu latihan. Berapapun usia Bapak Ibu semua, latihan terus, belajar terus. Karena memang kita hidup terus belajar ya, belajar dan belajar lagi. Ini yang Bapak Ibu ada pertanyaan nggak selanjutnya nih? Kita tanya jawab aja ya, sharing-sharing ya. Soalnya ini nggak ada materi ya. Pesan saya adalah Bapak Ibu nggak usah menghiraukan hasil ya. Hasil itu udara. Oh, jangan takut belum perang, jangan belum perang tapi udah mundur gitu ya. Ini sedikit juga seller ya, sebelum perang udah mundur. Jadi jiwa pahlawannya nih kurang kuat ya, karena tadi kekuatan impian kita. Kalau saya tuh biasanya target saya nih, Bapak Ibu harus punya target ya. Target saya seumpamanya nah itu udah ada tuh poinnya, dari siapa aja itu udah saya tulis. Poinnya dari sini berapa, dari sini berapa, itu udah saya tulis. Jadi Bapak Ibu dengan begitu, jadi saya punya tujuannya jelas apa yang kan itu. Nah, kemudian untuk reseller yang lain juga di sini kita cuma butuh istiqomah aja, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ditolong sama Allah, tugas kita hanya ikhtiar aja Pak Ibu. Nah, jangan lupa juga ini untuk ikhtiar langitnya, tetap pada saat kita mau presentasi, pada saat kita mau bertemu, itu yang saya lakukan pada saat ketemu dengan calon reseller, itu sholat tobat ya. Itu mungkin masih banyak dosa-dosa riba, dosa-dosa masih banyak ya. Jadi kita minta tolong sama Allah, minta ampun sama Allah, supaya apa yang akan kita lakukan itu Allah berikan petunjuk. Sebelum presentasi minta ditemani sama Allah. Itu kalau kita minta pertolongan sama Allah Pak Ibu, itu
Allah itu akan memberi petunjuk, akan melindungi dan akan dicukupi, akan ditunjuki, akan dilindungi, akan dicukupi, ya. Jadi yang asalnya nggak bisa ngomong itu insya Allah lancar, ya. Lupa ya baca dulu, bertawakal sama Allah gitu ya. Nah itu yang lakukan, dan jangan pesimis. Itu pesimis itu yang akhirnya membawa kita kepada akhirnya tidak melakukan apa-apa dan menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan leader, menyalahkan PTBes, menyalahkan keadaan gitu ya. Itu semakin jauh rezeki Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap berprasangka baik, apapun yang kita lakukan itu supaya bernilai ibadah di hadapan Allah ya. Jadi setiap menjadi insya Allah Bapak Ibu akan diberikan kelancaran. Dan kemudian Bapak Ibu harus paham lagi nih tujuan apa di PTBS itu apa ya. Jadi harus serius belajar, harus serius berproses ya, berproses dan mengikuti road sukses ya, bagaimana caranya supaya saya juga orang lain bisa pasti bisa. Bu Rika. Ya. Kayaknya suaranya putus-putus deh, Bu. Oh ya, putus ya. Suara Bu Rika putus-putus. Apa karena lagi di jalan kali, Bu? Bu Rika lagi di jalan? Enggak, Bu Neti. Yang lain putus-putus. Oh, saya baru sampai rumah, udah masuk rumah. Oh iya. Baru nyampe Iya, rumah. Mi, putus-putus, Mi. Oh, ya. Oh, putus. Ya, kayaknya cukup sekian. Saya buka pertanyaan aja kali ya, Bu Neti. Silakan. Iya, mungkin izin Bu Rika. Ya. Ya, terima kasih ilmu-ilmu yang sudah dicurahkan pada kita semua ya. Kata siapa dulu Bu Rika nih? Enggak nunggu. Ntar mau pulang. Bentar lagi. Baik, Bu Rika, Bapak Ibu semua. Nunggu orang enggak. Iseng aja di rumah juga. Maaf, Bapak, ada bocor. Bapak apa ini? Lagi pulang dulu kan? Pak Roni, Suaranya bocor, Pak Saroni. Suaranya Apa, bocor, Pak tutup Romi? dulu. Mau ditutup dulu, diimut dulu. Taruh. Ya, udah. Baik, izin Bu Rika, mungkin ada yang bertanya atau kita mungkin diskusi saling membagi ilmu ya. Saya dulu deh Bu Rika, boleh ya Bu Rika? Siap. Iya. Terima kasih. Semua yang disampaikan Bu Rika itu alhamdulillah terima kasih buat kita sangat bermanfaat ya. Saya udah melakukan itu untuk belajar. Terus istiqomah. Terus Iya, gampang ntar. Siap. Rizal mungkin bisa diimut. Tutup suaranya. Udah belajar, udah melakukan sharing segala macam. Cuman mungkin belum mempersiapkan mental ya. Mungkin ini juga semua dialami, ada banyak yang mengalami seperti saya ya, Brika ya. Itu yang terakhir itu yang saya cara lakukan itu karena kita lakukan proses, sudah kita bercerita gimana PTB segala macam, kita pendekatan diri. Nah, ujung-ujungnya nanti ya baik Ibu, baik nanti saya akan ngomong dulu dengan suami ya. Nanti saya akan ngomong dulu dengan istri ya. Nah, itu kita nggak di saat itu saya nggak berani untuk mengambil keputusan. Sini KTP Bapak dulu. Bapak beli produk dulu gitu kan. Saya orangnya gimana ya? Untuk memaksa begitu tuh rasanya ya silakan Bu, nanti saya hubungi lagi gitu. Nah, itu gimana tuh Bu Rika cara menghilangkan hal-hal yang Oh iya. Nah. Jadi
pertama kita mindsetnya kita itu untuk menawarkan bisnis itu iya. Dari mana ya nih? Ada yang Mohon maaf nih, ada suara motor ya? iya, ya. Nah itu Bu Dika, jadi yang saya alami selama ini janji dulu, nanti ya Bu saya hubungi lagi. Nah kita hubungi lagi tuh. Setelah kita hubungi lagi, akhirnya ya nggak jadi. Nah satu lagi nih, ada mitra-mitra saya yang kanannya itu udah lebih 100 Bu Dika. Udah banyak tuh di bawah saya ya. Ini yang saya alami ya. Tapi setiap saya panggil, setiap saya kasih tahu, ayo ayo, kan sayang itu kan kalau seandainya yang kirinya nggak diisi kan mubazir, sayang cuman untuk mencapai awal SC 20 juta itu kan sedikit yang kirinya, tapi kita bukan nggak berusaha ya, tapi dari mitranya kita itu nggak ada niat gitu. Jadi kita nggak bisa maksa dulu gitu, nggak bisa masker juga kan gitu ya. Itu gimana tuh caranya Bu Rika? Oh iya, ya memang udah lama kita ada beberapa tahapan ya. Pertama kalau untuk ini kan untuk pertama kali kita presentasi ya Bu ya. Pada saat presentasi itu mindset kita adalah untuk Ini suara dari mana ya? Suara Bu Rika jadi nggak jelas jadinya. iya. Maaf, Bapak Ibu yang lain dengar suara Bu Rika nggak ya? Kurang bersih. Iya. Ya nih Upi ya. Udah kelihatan benar. Ada yang bocor. Ada yang bocor nih suara. Coba Pak Sahroni di mute Nggak dulu. bisa menutup sekali. Ya silakan Bu Rika, udah bersih itu. Silakan Bu. Oh ya. Iya, jadi mindsetnya kita adalah mengajak orang berbisnis bergabung di PTBS ini adalah ngajak sukses bareng Bu ya. Jadi untuk kepentingan dia gitu ya. Dan terus itu untuk dari bisnis. Nah, terus dari produk biasanya kalau saya tadi yang pertama dulu ya Bu ya, saya jawab ya. Yang pertama dari produknya dulu mungkin dia memerlukan produk dari kesehatan, kecantikan, terus dari pupuk juga gitu ya. Nah, terus itu udah hanya mindset kita aja Bu. Mindsetnya coba dirubah. Kita memang mereka yang kita presentasikan itu kita jelaskan untuk kebutuhannya dia gitu ya. Ya seumpamanya dia masih punya hutang riba atau masih punya cicilan atau pengen pergi umroh, pengen pergi haji. Nah, kita bisa menawarkan itu gitu Bu. Ya pada saat dia meminta untuk menunda ya nggak apa-apa, menunda dulu biar dibicarakan dengan suami, tapi jangan lupa di follow up gitu. Dan saya juga biasanya kalau presentasi di banyak audiens gitu nggak semua masuk juga sih ya, nggak mungkin semua masuk ya, pasti ada beberapa yang nggak mau, pasti ada beberapa yang menunda gitu ya. Nah berarti itu kan kalau yang belum mau berarti belum rezeki saya, tapi kalau yang alhamdulillah kalau yang mau berarti memang rezeki saya. Jadi udah lakukan lupakan aja, lakukan lupakan gitu. Jadi cari lagi. Makanya kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya, kita nggak maksa gitu ya. Tapi kalau memang ada kesempatan kita untuk follow up ya kita follow up lagi dan kita gali kebutuhannya dia itu apa. Sumpahnya kalau yang belum haji kita ajak haji bareng atau umroh bareng. Nah kemudian yang kedua, Iya. apa? 1.000 deh itu. Jalan ya. Hah? Nah, atau ayo ada di 4.000 tuh menang 2. Itu apa yang ada yang bocor. Lanjut Bu Rika. Belinya mama 2 kalau 1.000-an.
yang kedua itu ada yang mitranya nggak jalan ya Bu ya. Nah hebatnya di PT BES ini poinnya nggak hangus gitu Ya ya. itu dia, poinnya udah lebih 100 lebih, 150 Iya, berapa hangus gitu kan. poinnya nggak hangus. Sayang Jadi kalau nggak bergerak gitu kan. kapan aja itu bisa gitu ya. Jadi nggak ada batas waktu, Ya. nggak ada batas waktu dan bisa dikerjain kapan saja gitu ya. Nah harusnya sih Bu timnya nanti dikumpulin ya untuk timnya yang nggak jalan nanti kita mungkin bicara lagi kebutuhannya apa untuk tujuannya di PT BES ini apa gitu ya supaya mereka lebih paham lagi. Mungkin karena memang bukan nggak mau, belum paham aja gitu ya, belum paham karena kan kalau orang belum paham nggak mau ngejalanin apa sih nih gitu kan. Cuman hanya ikut-ikutan aja awalnya atau gimana. Nah, itu kan nanti kita bisa lebih tahu setelah nanti ketemu gitu. Pokoknya Bu Netinya tetap semangat tunjukkan gitu. Nah, kayak oh saya nanti pada ngikut sendiri kok pada saat kita punya prestasi, pada saat kita serius juga nanti Allah akan kasih itu dari mana aja Bu gitu ya. Dan memang Ya. kita nggak mengandalkan orang itu harus jalan, orang itu harus jalan nggak bisa juga. Artinya di kita dulu, kita jalan, kita bergerak, nanti Allah kasih dari pintu mana aja gitu ya, pas sebagai penggantinya. Dan mereka kan produk ya pada saat mereka bergabung 2.500.000 itu kan mereka tidak mengeluarkan uang begitu saja tapi dapat produk senilai 2.500.000. Jadi nggak ada rugi gitu ya. Nggak ada ruginya gitu. Seperti itu Bu Neti. Baik, Terjawab. Bu Rika. Ini Nah, ada pertanyaan sepertinya nih Bu Rika di chat ya. Saya bacakan ya Bu ya. iya, Assalamualaikum. Ini dari Juhair. Ya, dari Bapak Pak Ibu ini ya. Assalamualaikum. Izin bertanya dari Pak Da SSP 21 ya. Di dalam Big Sukses kita untuk menulis 100 sampai 300 nama maksudnya ini mungkin ya. Dan kita harus follow up 10 orang dalam sehari. Konteks untuk percakapannya seperti bagaimana agar lebih berbobot dalam percakapan, mohon penjelasannya. Ini dari SSW 21 Pak Ibu Daha apa Pak Daha ini. Silakan berikan. Dia bertanya, setelah menulis 100 nama sampai 300 nama ini, terus bagaimana sih untuk supaya berbobot konteks percakapan kita ini gitu. Itu maksudnya. oh iya. Jadi Begitu ya Bapak. Maksud pertanyaannya ya. Silakan berikan. ya, jadi ini pada untuk sudah menulis 100 sampai 300 dan kita harus follow up 10 orang dalam sehari. Konteks untuk percakapannya Ya. seperti bagaimana agar lebih berbobot dalam percakapan. Mohon penjelasan. Ya itu tadi Pak tergantung ya. Ini kan Tergantung ya. audiensnya siapa gitu ya. Yang Bapak hadapin itu siapa? Mungkin kepala sekolah atau tokoh masyarakat atau petani atau dia camat atau lurah. Nah, itu beda-beda konteks pembicaraannya gitu ya. Yang jelas kita harus mengetahui kapan nih saat kita bicara bisnis gitu ya. Kapan pada saat kita bicara bisnis dan apa yang harus kita bicarakan itu kita harus paham ya. Nah, jangan sampai kita bicara audiens kita tokoh masyarakat gitu ya. Nah, itu harus menyesuaikan jangan sampai yang audiensnya tokoh masyarakat terus yang kita bicarakan mengenai sepak bola gitu atau apa gitu ya. Nah, itu untuk membuka gitu ya. Nah, jadi untuk kalau saya sehari itu follow up kalau lagi rajin, kadang suka lagi nggak rajin ya, rajin-rajin. Itu biasanya suka video call ya Pak ya. Video call, terus saya pakai papan tulis. Nah, pakai papan tulis itu kalau memang si sellernya tuh jauh dan dia sibuk, tidak bisa ketemu, jadi saya minta, Pak, tolong Pak, saya mau presentasi. Jadi saya video call
saya pakai papan tulis, terus saya quick plan gitu ya. Nah setelah udah tugas saya pokoknya itu, pokoknya tugas saya menelepon, kirim WA, terus minta untuk presentasi, terus saya jelaskan. Nah setelah itu kita lihat responnya seperti apa gitu ya. Jadi pokoknya quick plan itu presentasi itu harus dilakukan gitu. Kenapa? Karena dasarnya di situ. Dasarnya di situ ya. Karena membukanya tuh dari situ gitu ya. Dan biasanya kalau video call sih nggak lama-lama ya. Cukup ngejelasin seperti itu. Terus saya langsung kirim formulir ya. Kirim formulir dan untuk kalau nggak mau isi formulir langsung minta KTP dan kirim nomor rekening gitu. Karena kalau nggak gitu nanti lupa, besoknya udah lupa lagi gitu ya. Jadi harus segera saat itu juga. Jadi follow up-nya seperti itu Pak. Biasanya saya video call, terus quick plan, dan menjelaskan bisnisnya gitu ya. Ngejelasin bisnisnya itu yang harus kita kerjakan itu aja gitu ya. Kita presentasi dengan baik gitu ya. Bukan hanya sekedar presentasi ya Bapak Ibu, kadang ada yang presentasi asal jeplak aja presentasi gitu ya. Apa yang diomongin apa gitu ya. Nggak begitu juga gitu. Jadi harus ada persiapan tadi tuh yang kita sampaikan itu supaya menarik gimana gitu ya. Supaya orang tertarik, supaya orang paham dengan apa yang kita sampaikan itu, supaya paham, supaya percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah itu perlu jam terbang, nggak apa-apa. Jadi pokoknya bagus tuh sehari 10, pokoknya lakukan aja. Nanti lama-lama jam terbang Bapak, jam terbang itu memang nggak bisa bohong ya. Pada saat kita presentasi itu bisa kelihatan yang jam terbangnya masih rendah sama udah tinggi itu beda Pak. Nanti lama-lama Bapak udah terbiasa, nanti punya ini sendiri, punya cara sendiri. Nah, punya cara sendiri gitu ya. Karena beda-beda ya. Kemampuan saya, kemampuan Bapak kan beda-beda gitu. Nanti kita bisa menganalisa tadi, oh ini nih saya harus ngomongnya seperti ini, saya harus ngomongnya seperti ini gitu. Pokoknya latihan-latihan aja terus. Nggak harus kita pada saat presentasi itu langsung closing, nggak harus begitu. Itu anggaplah itu kesuksesan yang tertunda. Orang-orang itu tertunda. Yang penting kita presentasi aja pokoknya. Nah, itu yang saya iniin ke Bu Haji Rosnita ya, ke Bu Sari itu ya. Keren banget itu Mbak Sari sama Bu Haji Rosnita, sekarang udah pinter, udah presentasinya udah jago ya. Jadi kalau saya home sharing kita nggak presentasi, jadi Bu Haji dan Mbak Sari yang presentasi, saya hanya ini aja melihat gitu ya, merhatiin mana yang salah, mana yang keliru gitu ya. Nah seperti itu jam terbang ya, jam terbang. Jadi sudah layak, sudah pantas gitu pada saat mau dapat mobilio juga sudah pantas, karena memang jam terbang presentasinya juga sudah keren banget gitu. Itu perlu latihan Pak. Kita mau mau ini juga kan harus latihan dulu, nggak mungkin lari itu nggak mungkin bisa lari bayi ya, pasti ngerangkak dulu gitu ya, pasti jalan dulu. Nah, setelah itu kan bisa lari, jadi latihan terus kayak gitu. Ya, mudah-mudahan Pak Daha menjawab. Ya. Baik, Bu Rika. Masih ada silakan Bapak Ibu. Saya mau bertanya, Saroni. Ya silakan Bapak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neti. Terima kasih Bu Rika, luar biasa presentasinya tentang public speaking malam ini. Dari awal saya ikuti sampai akhir, walaupun tadi sempat saya lowbat dan beberapa menit tertinggal. Tapi intinya dari presentasi yang tadi Bu Rika sampaikan dari awal sampai akhir, barangkali saya bisa simpulkan bahwasanya ada 3 hal yang harus kita kuasai dalam public speaking.
Pertama tadi saya lihat ada penguasaan terhadap diri sendiri. Jadi seorang yang berpresentasi itu harus menguasai diri sendiri. Dari mulai body language, kemudian bagaimana mengatasi keadaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah selain menguasai diri sendiri adalah menguasai audien. Audiennya yang model bagaimana, apakah dia bagaimana latar bagaimana latar belakang pendidikan, bagaimana status sosial dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan materi. Jadi materi yang kita sampaikan sebagai bahan informasi untuk audien, kita harus kuasai juga. Mungkin kalau keliru mohon dikoreksi. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada 3 penguasaan. Pertama, penguasaan diri sendiri. Yang kedua, penguasaan audien atau pendengar atau pemirsa atau yang orang yang subjek sebagai objek presentasi kita, dan yang ketiga adalah penguasaan materi yang akan kita sampaikan. Pertanyaannya adalah, ini pengalaman pribadi ya, setiap kali kita akan presentasi, begitu kita akan memulai, biasanya 5 menit pertama itu ada rasa nervous atau grogi gitu. Walaupun kita barangkali udah biasa, kita ulang-ulang, tapi ketika akan presentasi di saat dan tempat yang berbeda, biasanya yang saya rasakan itu ya ada rasa nervous dalam diri sendiri, atau bahasa lainnya adalah grogi barangkali ya. Nah, pertanyaannya Bu Rika, bagaimana cara mengatasi nervous di 5 menit pertama ketika akan kita mau mulai presentasi? Barangkali itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam wabarakatuh. ya Pak Saroni presentasinya ke 1 orang apa rame banyak? Kadang 1 orang, kadang 5 orang. Jadi tapi biasanya yang ada nervousnya itu kalau udah banyak. Kalau cuma 1, nervousnya dikit gitu. Apalagi yang kita presentasi udah kenal. Tapi ketika kita menghadapi jumlah audien yang lebih banyak, di situ kita agak nervous. Untuk 5 menit pertama, begitu Bu Rika. Iya. Jadi penyebab nervous itu atau grogi itu yang pertama karena kurang apa ya? Karena belum terlalu sering Bapak melakukan itu gitu ya. Tapi kalau udah sering itu nanti bahkan biasa. Mungkin Bapak baru beberapa kali presentasi sehingga masih nervous aja tuh. Ya mungkin baru 10 kali apa 20 kali itu pasti nervous. Bapak lakukan aja terus, nggak apa-apa. Nah, nervous itu jangan dilawan. Kita terima aja kalau saya nervous nih gitu. Nervous jangan dilawan, malah kalau dilawan itu semakin kita nggak karu-karuan. Apa yang mau disampaikan itu jadi ngeblank. Ya, jadi terima aja. Ya Allah, saya nervous, tolonglah saya, ya Allah, saya duduk dulu. Itu biasanya duduk dulu, tarik nafas. Nah, terus kita melihat semua orang yang depan kita itu, mereka itu nggak paham PTBAS. Gitu. Jadi Bapak nggak nervous itu kan penyebab nervous itu satu, kita takut salah ngomong, jadi nervous gitu ya. Ya kan, karena saya takut salah ngomong, ya nervous. Nah, kalau kita kalau kita menganggap orang di depan kita belum tahu PTBAS, mau salah mau enggak, kita percaya diri aja gitu. Toh mereka nggak tahu kok ini. Contoh seumpama nih, untuk bonus sponsor 500.000 Bapak bilang, kan mereka nggak tahu gitu ya. Nah, itu yang takut gitu, takut salah, makanya pas. Mungkin maaf Bu Rika, salah satu bikin nervous barangkali itu kali ya, penguasaan materi yang kurang memang. Ya. Jadi ketika takut salah, jadi kita grogi gitu. Iya, jadi takut salah. Nah, seakan-akan kan, kalau contoh depan saya tuh ada Pak Bupati, ada Pak Camat, mereka mah nggak tahu PTBAS. Yang tahu kan kita gitu. Jadi ya apapun yang kita sampaikan itu mereka pasti nggak nganggap itu salah gitu ya. Karena kan yang tahu kan kita gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah itu Bapak emang perlu latihan. Nah, saya juga begitu dulu nervous.
Iya. nervous banget gitu ya. Setelah itu saya menganggap semua kan ini makhluk Allah gitu. Semua ada dalam genggaman Allah gitu. Saya mintanya pertama sama Allah, ya Allah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya doanya gitu, la haula, tolong genggam hati mereka ya Allah gitu ya. Jangan lupa ya Pak, itu doa ya, itu doa paling Iya, penting. iya, iya. Genggam hati mereka, terus doanya Robbi Sohri Sodri wa Yassirli Amri, itu kan doanya Iya. eh doa Wahlul tamil Nabi lisana Musa, yafqahu qawli. Nabi Nabi Musa. Musa alaihissalam. Jadi itu kita minta dibimbing sama Allah, itu selalu itu diazamkan gitu. Karena beda kalau kita ngerasa kita hebat, itu justru kalau kita ngerasa hebat Pak, pada saat kita ngerasa saya hebat nih, pada saat kita dihadapkan dengan situasi itu suka ngeblank gitu. Tapi kalau saya Pak, bimbing saya ya Allah, pokoknya supaya mulut saya tuh bicara aja gitu. Nah itu insya Allah nervousnya hilang. Jangan Iya. takut gitu ya. Yang pertama takut, yang penyebab nervous itu takut. Takut Iya. salah cara gitu ya. Iya. Takut salah berbicara di depan banyak orang, di depan banyak mata juga jadi grogi. Iya. Ya jadi ngeblank. Seberapa Iya. pun Pak, ada catatan gitu ya, ada catatan walaupun banyak. Itu sebenarnya nggak ngaruh catatan itu. Jadi adanya tuh di hati kita dan di pikiran kita gitu. Jadi lebih enak itu pure aja, alami aja gitu. Alami, kalau saya sih alami aja apa yang saya ketahui itu yang saya sampaikan, apa yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Dengan seperti itu kita lebih lega gitu, lebih lega dan ngerasa enggak nervous lagi gitu. Nah, besok-besoknya insya Allah lancar Pak. Terus aja latihan. Terus Jadi intinya banyak latihan dan jam terbang itu sangat menentukan ya. jam terbang. Latihan terus gitu ya Pak. Ya Bu Rika ya. Iya, kayak pilot. Pilot kan terbangnya kan Oke. semakin banyak semakin ini kan pilot juga gitu ya. Oke. Memang sih apa namanya harus kita kuasai tadi apa ya, materi itu harus dikuasai. Jadi memang kita jangan ngandelin ya, karena apa? Karena Bapak Ibu itu buat kepentingan sendiri. Kalau Bapak Ibu ngandelin leader terus, ntar nggak pinter-pinter. Yang rugi siapa? Betul. Siapa yang rugi? Kita. Jadi leadernya doang yang pinter, saya nggak pinter. Jadi yang rugi kita. Makanya sebenarnya kalau leadernya nggak nemenin, itu kita harus bersyukur. Berarti Iya. saya disuruh jadi pinter gitu. Gitu Pak. Iya. Jadi kalau saya pinter nggak narik-narik Bu Fatimah terus ya untuk presentasi ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Rika. Iya. Ya baik, baik Bapak Sorani, Bapak ya, udah terjawab ya Pak ya. Jadi Sudah. ya, jadi kita harus banyak pelatihan ini, harus banyak Iya, jam betul. terbangnya. Ya, Kayak setuju. dosen ini kayak Umi Kasum, jam terbang dosennya udah ribuan kali ya. Jadi udah mahir gitu. Kita sama-sama belajar Pak. Kita sama-sama nambah jam terbang kita Pak. Baik. Terima kasih Bu Dita, Bu Neti. Iya, baik. Ini kayaknya saat tambah malam tambah nambah nih pesertaan ini ya Bu Rika. Dari 90 tadi sampai sekarang sampai 105 ini kayaknya seru juga ini. Ini ada yang mau bertanya Bu Rika dari siapa tadi ya? Maaf, ada yang angkat tangan kayaknya ya. Elmi nanya. Ya, silakan Bapak. Silakan yang mau bertanya, silakan langsung aja. Tadi. Masih adakah Bapak Ibu yang mau berbagi cerita atau Assalamualaikum. bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bapak. Ahmad Musli. Iya, Ya, Pak. silakan Pak Ahmad. Bu Rika, salah satu yang mengganjal, kadang-kadang mengganggu kita dalam public speaking adalah itu confident.
atau PD ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara manajemen PD itu supaya kita dalam selama menyampaikan materi itu nyaman gitu. Karena kalau PD-nya itu makin turun, berantakan kita menyampaikan materi. Dan yang kedua, gimana cara ngatur eye contact ya kepada audiens. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Tadi yang pertama apa Bu Neti? Yang PD ya. pertama itu kurang pede. Jadi bagaimana cara mengatasinya untuk presentasi gitu ya? Ya. Yang kedua tadi apa? Tanya putus-putus. Eye contact, Ya. kontak mata. Iya, eye contact ya. Kontak itu tatap mata ya? Iya. Ya benar. Ya. Jadi Iya. ada, ya silakan Bu Rika. Oke. Penyebab untuk mengatasi kurang percaya diri ya. Biasanya kurang percaya diri itu ada sesuatu di dalam hati kita ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang mengganjal. Nah, bisa jadi itu Bapak ada trauma gitu ya, ada trauma masa lalu, ada trauma yang mungkin lagi banyak masalah ya, lagi banyak problem keuangan, problem keluarga. Itu yang saya rasakan gitu ya. Terus saya ini siapa ya? Ngomong begini ini saya pantas nggak ya kan gitu ya? Kayak gitu biasanya. Nah, itu dihilangkan dulu tuh, diperbaiki dulu problemnya itu, seolah-olah kita nggak punya problem itu. Jadi kita harus merasa diri kita baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja, karena kan kita di sini fokus ya, harus fokus dengan apa sih yang bikin nggak pede itu kan secara perusahaan PTBS itu sudah bagus ya. Terus rewardnya juga udah oke, penghasilannya juga udah oke, produknya udah oke. Sebetulnya nggak ada yang alasan kita nggak pede gitu. Mungkin itu ada hal-hal yang lain yang di luar PTBS yang biasanya Bapak nggak percaya dirinya ketemu sama orang yang udah kenal apa yang nggak kenal? Kalau banyak orang, umpamanya lebih di atas 20 orang kita ngomong gitu ya. Kan kadang-kadang saya juga menyampaikan ceramah-ceramah gitu ya. Kadang-kadang di satu tempat yang baru lah, ini harus menyampaikan materi ini, materi itu. Ada rasa mengganjal, itu tidak percaya diri. Ini kan kaitannya dengan public speaking. Iya. Dan kita akan mempersiapkan untuk nanti kalau kita akan berbicara di calon reseller yang lebih dari 10 atau 20 dan seterusnya gitu. Iya. Ya, satu tadi juga pede itu, satu Bapak ada sesuatu dalam hati, yang kedua kurang menguasai audiens, Pak. Kurang menguasai audiens. Audiens ini siapa gitu ya. Contoh di situ mungkin para guru atau apa. Nah, kalau kita sudah tahu audiens itu siapa aja, nah terus apa yang harus kita bicarakan, ngomongnya seperti apa, terus hilangkan rasa nggak percaya dirinya, terus jelaskan aja PTBS itu apa adanya. Jadi tidak berlebihan dan tidak ada yang dibuat-buat gitu ya, supaya jangan dibuat-buat, kita datar aja ngejelasin PTBS. Dan satu lagi, mungkin nggak pede itu kan Bapak berpikir orang itu memandang kita seperti apa gitu, makanya di situ timbul rasa nggak percaya diri. Nah, itu dihilangkan karena kita sama-sama manusia, makhluknya Allah, sama-sama ciptaannya Allah, apa bedanya gitu. Mau yang kaya, mau yang miskin, kita sama aja kok. Di sini Bapak begini, saya hadir ke sini, saya mau menyampaikan informasi ini. Gitu ya. Orang itu dan saya adalah sama. Ya, statusnya sama.
tugas saya adalah menyampaikan. Itu kalau Bapak berpikir begitu, itu plong gitu. Mau closing kayak mau enggak, itu terserah nanti. Pokoknya saya menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya, saya presentasi dengan sebaik-baiknya, saya menjelaskan dengan sebaik-baiknya, itu tugas saya. Nah, itu Bapak supaya pede gitu. Jadi Bapak, ini loh, saya seorang penggiat anti riba, saya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Saya mau menolong, saya mau menyampaikan informasi yang sangat bagus sekali. Itu satu. Nah, kemudian pada saat Bapak berbicara, itu Bapak harus semangat. Nah, beda. Pada saat nggak semangat sama loyo, itu pedenya malah makin hilang. Jadi energi dalam tubuh itu, energi yang keluar dari tubuh kita itu energi lemes. Jadi nggak pede gitu. Dan jangan pernah melihat orang itu siapa. Pokoknya di sini kita rata sama gitu ya. Rata sama saya menyampaikan informasi ini. Seperti itu ya. Saya juga sering, Mbak. Sering banget. Tapi yang rugi juga saya. Saya mikir, kalau saya nggak pede, yang rugi saya gitu. Ini kesempatan saya untuk berbicara kepada orang-orang ini. Kalau saya tidak maksimal, kalau saya tidak menyampaikan dengan baik, kesempatan ini mungkin akan lewat. Nah, mungkin Allah nggak memberikan kesempatan saya lagi. Jadi saya harus percaya diri, saya harus menyampaikan dengan baik gitu. Pokoknya semampunya Bapak aja menyampaikan apa semampunya, sebisanya. Karena kan setiap orang tadi saya bilang ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Nah, Bapak punya kelebihan apa? Nah, itu digali lagi. Jadi supaya performanya lebih bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kan beda-beda, Pak. Orang itu seperti itu, kita seperti ini. Nah, kita nih kelebihan kita ini, ya udah itu yang kita pegang. Seperti itu ya. Nah, gimana, Pak? Ya, baik. Itu, Pak. Beralih Bapak ke punya kelebihan. Bapak, setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kelebihan Pak itu apa? Nah, itu yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah, Pak Ustadz kan pasti banyak lah kelebihannya. Itu udah itu aja kita maksimalkan gitu ya. Mungkin ada tip-tip khusus manajemen confident gitu, mungkin ada tip-tip khusus itu. Iya. Aduh ya Allah, ini pinteran yang nanya daripada Bapak. Pinteran yang nanya sebenarnya sama yang ditanya. Enggak lah. Baik, itu sekarang mengatur eye contact gimana ya? Ya, mengatur eye contact itu sebenarnya pada saat kita kan ada pada saat kita menjelaskan, kita lebih memperhatikan si audiens. Audiens itu bisa ngebaca apa yang kita sampaikan tuh bisa berasa di hatinya, apalagi di mata gitu ya. Nah, pada saat kita bertanya itu biasanya kita suka menatap, Bapak bagaimana keadaan finansial Bapak sekarang nih. Nah, itu biasanya pandangan kita tuh tertuju kepada audiens itu gitu. Jadi kalau kita banyak mengedip-ngedip biasanya tuh nggak fokus. Tapi jangan bisa jangan ngedip. Pak, gimana Pak kalau ini bisnis ini bisa membantu Bapak pada saat nanti Bapak pensiun. Nah, itu tuh sambil penekanan seperti itu, sambil mata ikon kita juga melihatnya serius gitu ya, tidak mabur, tidak mawur gitu ya. Kemana-mana. Nah, memang kalau apa yang kita sampaikan itu biasanya kalau kita nggak tulus dari hati, Pak, itu berasa di audio. Di mata kerasa ya? Iya, matanya kerasa, di hatinya juga kerasa. Nih kayaknya orang ngomong dari hati gitu ya. Oke deh, dia senang gitu, dia percaya dengan kita, akhirnya sampai dia mau closing, sampai dia mau bergabung, sampai dia mau mengeluarkan uang, sampai dia mau mengeluarkan data, itu udah keren banget. Jadi saya tuh pengalaman saya begitu. Karena ternyata kan nggak kenal, terus orangnya sibuk semua. Tapi alhamdulillah dengan kepercayaan diri saya gitu ya, walaupun dulu saya belum penghasilan saya belum banyak, tapi saya percaya diri. Kenapa? Karena ya saya melakukan ini, saya pengen yang terbaik aja gitu. Saya melakukan pengen yang terbaik. Saya
ingin melakukan yang terbaik, insya Allah nanti Allah akan berikan yang terbaik gitu ya. Niatnya kita seperti itu, dan alhamdulillah gitu ya. Semua rezeki itu dibuka ya sama Allah. Yang asalnya tuh PNS itu kan sulit ya, mereka kan sulit, tidak mudah untuk bergabung ya, untuk ikut bisnis seperti ini, apalagi banyak yang trauma. Nah itu alhamdulillah Waktunya terbatas. ya waktunya terbatas, dan alhamdulillah mereka mau bergabung gitu. Bahkan banyak banget yang sudah ambil paket priority gitu ya, paket priority udah banyak banget, dan ya mereka memang benar-benar memakai produknya. Jadi saya juga presentasi produknya juga percaya diri, presentasi sistemnya juga ya, kita kan sebagai istilahnya marketing ya, apa model gitu ya. Ya kita harus benar-benar memaksimalkan supaya mereka percaya gitu dengan kita. Nah, jangan hanya kita percaya diri, tapi mereka juga harus percaya sama kita, dan dengan kita percaya diri mereka akan percaya gitu. Itu penting gitu, Pak. Gitu. Sip. Oke, Bapak. Masya Allah, udah jawab. Baik, udah terjawab Pak Ahmad. Baik, Oke. terima kasih ya Bu Rika, udah terjawab. Ya silakan Pak, silakan. Ya silakan. Saya Bu Neti. Ya silakan Pak. Boleh ya? Ya boleh, silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutin dong Pak dari SSW mana gitu. Saya SSC 28 Bu. Terima kasih. Silakan Pak. Iya, mohon izin Bu Rika, mohon petunjuk. Pada saat kita home sharing di rumah grup ya, kemudian mereka kan mengundang beberapa orang itu, kemudian pada saat kita presentasikan ada satu orang ini yang kelihatannya memang udah nggak tertarik nih gitu, tapi dari segi bahasa, kemudian gaya tubuh dan kelakuannya kelihatannya kok agak menyulitkan atau membuat kita hilang fokus gitu kan, dan kemudian mereka dan kemudian dia seperti mempengaruhi gitu loh orang lain supaya nggak usah ikutan gitu kan. Nah kalau kayak gitu boleh nggak kita jewer atau kita bilang, waduh Mbak, mendingan Bapak keluar aja deh daripada ntar bikin susah gitu. Dijewer Boleh nggak kayak Bapak. gitu Mbak? Daripada ntar mempengaruhi orang lain gitu, jadi kan semua jadi nggak tertarik gara-gara dia gitu. Boleh nggak kita ya kayak gitu deh, kita usir gitu? Boleh. Makasih Mbak Rika. Silakan jawab. Nggak boleh diusir. Daripada dia gangguin, mempengaruhin orang lain yang udah serius gitu, gimana? Kan jadi virus nih, ini orang kan virus. Mau dijewer susah, udah tua. Pernah ngalami. Lanjutkan bahwa mentalnya masih kuat kita gitu Pak. Gimana Pak Surasa? Ini benar ini, yang maaf ini Bu Rika, ini benar ini, ada beberapa kejadian juga yang saya alami, yang dialami sama Bapak ini benar. Enggak apa-apa, kita saling berbagi ini, saling cerita apa yang kita alami ya Pak ya. Iya. Silakan Bu Rika, iya. Iya. Mungkin kalau memang udah kalau ya gitu ya Pak, itu kita masih bisa handle ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah keterlaluan, contoh depan kita tuh ngomong, kan saya juga pernah, jangan ikut ini mah gini-gini kan, langsung dia ngomong seperti itu, ya jangan dijewer Pak. Jangan diusir. Habis dia bikin virus gitu. Iya. Caranya pelan aja, secara halus. Mohon maaf Bapak, jelaskan aja secara profesional ya. Keberatan apa kita tanya. Keberatan apa? Oh saya ini. Keberatan multi level atau apa gitu ya. Nah itu kita sampaikan aja keberatan itu, kita kasih penjelasan aja.
Nah, kalau memang ini kita persilahkan aja keluar. Bapak mohon maaf, mungkin kalau memang Bapak tidak berkenan, Bapak boleh tidak mengikuti ini karena kami mau fokus untuk presentasi ke selanjutnya. Kayak gitu aja, Pak. Nah, tapi kalau nggak mau keluar juga, tutup, tutup pakai baskom. Kasih obat tidur Bapak, kasih obat tidur biar dia melek gitu. Bunda itu lebih parah. Iya Bu. Ya. Tapi memang ada yang begitu Pak ya? Iya kan, kadangkala dari sekian banyak orang yang hadir saat Sama, saya juga pernah kan ngalami, seperti Pak. itu. Ada aja Berusaha. gitu yang berusaha untuk mempengaruhi gitu kan, supaya udah nggak usah ikutan gitu kan. Dan mulai dari gaya bahasa, kemudian tingkah laku gitu kan. Kira-kira seperti itu gitu. Kalau saya biasanya saya bawa happy aja Pak, saya bawa bercanda, saya bawa happy aja, saya kan biarin aja. Saya fokus sama audiens saya. Saya fokus sama audiens lain, saya nggak fokus sama orang lain. Gitu. Ya, itu biasanya ya Bu Rika ya. Maaf, izin Bu Rika, itu biasanya orang yang nggak mau maju dan menghalangi kemajuan orang lain. Ya. Ya benar. Jadi jangan fokus sama yang pribadi begitu. kita macam-macam ya. Ya. Kita fokusnya sama yang sebelahnya aja yang mau gitu. Iya. Nah, itu biarin aja, jangan fokus, biarin aja. Saya cuekin sih kalau saya cuekin, Pak. Saya cuekin, saya nggak peduli. Saya maju aja terus, saya jelasin aja terus. Karena dia mau begini, mau begitu, saya nggak peduli. Saya menyelesaikan tugas saya, menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Gitu. Jadi saya nggak peduli, nggak terpengaruh dengan yang seperti itu. Saya biarin aja. Gitu. Seperti itu, Pak. Jangan terpengaruh sama yang begitu, Pak. Nggak apa-apa, biarin gitu. Kecuali kalau dia nyuruh kita berhenti, baru kita berhenti. Kan itu cuma ngoceh-ngoceh gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi apa dia suruh maju aja ke depan, suruh ngejelasin, coba jangan jelasin sendiri, coba gitu. Nggak bisa ya, nggak usah ya. Ya, nggak usah, kita muliakan aja, Pak, mohon maaf gitu, nggak apa-apa. Kan itu sebetulnya mungkin dia karena berlaku itu karena trauma atau ada masalah dengan apa gitu ya. Jadi agaknya sih betul, agaknya dengan pengalaman yang sebelumnya begitu. Jadi udah mau dengar begitu lagi. Tapi lebih baik kalau memang bersikeras, Bapak, saya kan nggak maksa Bapak, kalau nggak berkenan ya tidak apa-apa. Saya tidak memaksa Bapak untuk bergabung di sini. Saya mengajak pada yang mau aja gitu. Kalau Bapak nggak berkenan ya nggak apa-apa. Gitu. Gimana Pak Ahmad? Coba jawab. Nanti kalau menjawabnya jangan sendiri Pak, kita sama-sama. Biar kenalnya sama-sama. Iya. Ya Mbak Deti siap. Terima kasih Mbak Rika. Baik Bu Rika, makasih Pak Ahmad. Ini ada pertanyaan satu lagi nih di Waalaikumsalam Pak. Saya bacain ya Bu Rika, ini ada dari Pak Rahmat ya. Iya. Ini ada dari Bu Elmi. Bu Neti, dari Bu Elmi. Oh ya, dari Bu Elmi dulu. Bagaimana cara presentasi di tengah jemaah pengajian? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pakai itu mau kena baru pulang. Soalnya nggak dandan. Maaf ya. Luar biasa, solehah. Ini mau nanya. Kebetulan kan saya mitranya kan itu alhamdulillah kan dapat dari yang punya majelis. Nah, terus kan saya setiap hari itu disuruh presentasi kan di rumah beliau. Nah, itu cara menghadapi presentasi di tengah jemaah itu seperti apa? Nah, untuk ngisi formulir, alhamdulillah mereka istilahnya oke-oke aja ngisi data terus bayar gitu ya. Nah, untuk menarik mereka biar ke cepat belanja produk itu seperti apa? Mohon pencerahannya aja. Jadi maksudnya Bu Elmi maksudnya cuma RS doang gitu?
Iya, kalau untuk jemaahnya kan istilahnya untuk data, untuk RS itu ya oke-oke lah mereka kan. Nah, maksud saya kan biar cepat untuk pull up selanjutnya biar mereka cepat belanja produk itu seperti apa. Dan alhamdulillah kan ini jemaah ini dari mitranya Pak Sanek. Nah, itu kan Pak Sanek kan mau bikin forum di Kelapa Nunggal. Nah, jadi kan otomatis jaringan Pak Sanek ini kan banyak sekecamatan Cilengsi. Nah, itu saya dijadwalkan sama beliau setiap hari presentasi di yayasan beliau. Nah, kalau untuk presentasi, alhamdulillah istilahnya 65% diterima gitu. Saya presentasi di sana setiap hari. Nah, untuk isi formulir, data, dan bayar 100.000, mereka nggak keberatan. Nah, maksud saya, biar mereka itu cepat saya pull up lagi untuk belanja ke produk itu, bagaimana caranya gitu. Oh iya. Kalau saya masuk ke sana tadi, program saya mengajak haji dan umroh gratis. Ya, jadi kalau hanya registrasi aja, ibaratnya hanya booking aja, booking hak usaha, tapi seperti punya toko. Kalau belum belanja, seperti punya toko, cuman nggak ada barangnya di dalamnya. Gimana ibu mau dapat uang, gimana mau punya dapat reward, dapat bonus. Enggak, kalau yang itu alhamdulillah sudah saya jelaskan. Mereka sudah paham. Maksud saya itu kan istilahnya sebanyak itu nggak mungkin saya pull up-nya itu brek sekali dan nggak mungkin juga saya nginputkan brek sekali gitu. Maksud saya biar satu-satu saya pull up kan mereka tuh jadi gitu loh maksudnya. Jadi istilahnya saya kerja satu, mereka belanja nggak gitu. Maksudnya gitu. Yang istilahnya secara percepatan gitu loh maksudnya. Iya, Jadi gini Kak Bu Rika. Jadi dia udah ngisi data, terus RS. Nah, dari RS ke BS ini jangan lama-lama gitu. Gimana caranya biar cepat gitu. Maksudnya begitu kali. Iya, banyak itu ibu harus tahu, harus megang nomor teleponnya semua. Megang nggak nomor telepon semua? Lengkap, alhamdulillah data sudah diisi, nomor telepon sudah diisi. Maksud saya kan istilahnya nggak mungkin saya ngimputin brek kayak gitu kan di bawah mereka. Maksud saya biar saya bisa pull up satu masuk saya input kayak gitu. Pull up satu masuk saya input. Jadi istilahnya nggak ngotorin dari akunnya saya RS semua kayak gitu. Maksud saya tuh jangan kayak begitu gitu. Nah maksudnya biar begitu saya pull up itu 80% ya mereka istilahnya belanja minimal ya setengah lah kayak gitu. Nah, gimana tuh caranya mempercepat gitu loh maksudnya. Mempercepat dari RS ke BS ya Bu ya. Itu kan maunya kita. Maunya kita. Ya, makanya kan katanya caranya. Nah, jadi caranya itu nggak bisa bareng, nggak mungkin ibu nge-pull up semua bareng dalam waktu satu waktu ya. Jadi caranya kalau punya nomor telepon itu di pull up satu-satu lagi dan di pull up untuk segera belanja. Terus kan yang masuk juga nggak mungkin, contoh 50 orang itu nggak mungkin transfer semua terus ibu input semua, kan pasti ada tahap-tahapannya. Satu-satu dulu pasti ya, satu-satu dulu. Nah, yang dari RS itu lihat itu siapa yang udah kira-kira dia benar-benar berminat. Nah, itu di pull up gitu. Nah, terus yang penting komunikasi terus ya. Dari nomor telepon itu ditanya terus, Bu, ini Ibu beli hak usaha di PTBS itu syaratnya itu harus belanja gitu. Syaratnya harus belanja. Kalau nggak belanja, Ibu nggak punya hak usaha ya, seperti punya toko kosong, harus ada barangnya. Nah, udah tugas kita sampai di situ ya. Setelah itu udah serahin aja sama Allah. Karena sekian banyak orang itu kita nggak tahu kebutuhannya dia masing-masing apa gitu ya. Kalau cuman RS aja mungkin kan dia belum merasa butuh bisnis ini. Nah, tugasnya kita adalah menggali kebutuhannya gitu. Dan kan nggak mungkin kita tahu semua kebutuhan orang itu dalam waktu yang bersamaan. Terus harus telaten aja satu-satu ditanyain. Nah, sama juga saya juga seperti itu. Jadi satu-satu ditelatenin. Itu udah ada bikin list nama itu. Contoh 50 orang udah RS semua. Enggak apa-apa RS semua. Ibu tulis di buku semua. Nanti satu-satu di pull up dijelasin seperti itu. Dijelasin kalau memang di PTBS itu harus beli hak usaha. Itu agar poinnya juga masuk.
agar dapat bonus dan dapat profit. Seperti itu. Satu lagi, saya kan di tanggal 15 itu kan presentasi. Nah, itu saya ngadapin boleh dibilang pengusaha, kan di situ kan saya dimasukin di forum arisan istri pengusaha dan pejabat di situ. Nah, saya dipinta tanggal 15 kan presentasi di sana. Nah, sebagian itu kan sudah pakai produk kolagen. Nah, mereka cocok dan mau beli lagi. Nah, kalau untuk narik ke bisnisnya seperti apa, masalahnya mereka ini kalau yang di forum yang ini, mereka istilahnya nggak kekurangan duit gitu loh maksudnya. Nah, terus kemarin kan saya sudah mau bertemu dengan Bu Ike. Nah, Bu Ike itu kan alhamdulillah sudah saya kasih kolagen, dia cocok dan mau beli lagi. Kebetulan kemarin itu begitu saya mau temuin, beliau masih di Malaysia kan. Nah, tanggal 15 ini kami berkumpul karena kan buka arisan pertama. Alhamdulillah saya dibayarin tuh sama mitra karena kan biar saya bisa pull up di satu forum itu. Nah, cara menghadapin mereka ini bagaimana untuk menariknya ke bisnis. Kalau masalah duit, mereka no problem karena mereka pengusaha semua dan istri pejabat gitu. Nah, itu gimana caranya? Mereka udah cocok dan di Keren. grup itu mereka malah minta saya bawakin kolagen gitu karena saya baru promonya ke kolagen gitu karena kan mereka kan yang Buat diutamakan Malang ya. ini apa kesehatan kecantikan lah buat mereka gitu. Jadi mereka nggak begitu mentingkan duit gitu. Nah, maksud saya kan biar mereka tuh tertarik dengan bisnisnya seperti apa gitu. Iya, jadi Bu Elvi, kalau dia udah cocok produknya, itu Bu Elmi tawarkan mereka untuk jadi member pertama, ya, karena member itu keuntungannya jadinya 50%, ya, nanti belanja RO. Yang kedua, tidak semua orang mau menjalankan bisnis gitu ya. Kalau mereka udah cocok, nanti pelan-pelan aja. Bisnisnya nanti masuknya pelan-pelan, ya. Nah, ada orang yang hanya mengkonsumsi produk aja. Kita tidak bisa memaksakan, ya. Nah, itu terus jaga hubungan baik. Nanti kita akan tahu hot button-nya apa. Hot button-nya mereka contoh pengen bikin pesantren atau pengen mengumrohkan orang pengen bikin masjid atau nanti ketemu sendiri. Itu tugasnya Bu Elmi menggali kebutuhan mereka. Nah, sekarang mereka mengkonsumsi itu produk, tawarkan untuk menjadi member. Bu, member aja ya Bu. Kalau member kan Ibu dapatnya lebih murah. Diskon 50%. Nah, itu udah jadi member tuh. Udah jadi member. Nah, setelah jadi member nanti pelan-pelan. Nggak bisa kita memaksakan orang untuk harus masuk ke bisnis ini, nggak bisa gitu ya. Nah, terus cara nariknya mereka jadi member untuk narik datanya itu seperti apa? Ya kan Bu, persyaratannya untuk jadi member itu harus pakai KTP, nomor rekening, email. Kalau nggak mau ngasih nomor rekening, email sama nomor telepon gitu. Udah seperti itu aja. Jadi tergantung trik kita untuk menyampaikan sesuatunya tuh seperti itu ya. Jadi ditawarkan untuk member aja karena dia udah pakai produknya berarti udah enak ditawarkan untuk jadi member. Alhamdulillah itu udah termasuk Gita KDI itu kan masuk juga tuh di forum kita di grup kita. Alhamdulillah tadi barusan saya tawarin kolagen sama tongkat ajaib itu. Nah, dia cocok. Kebetulan kan dia kan buka kafe, jadi dia butuh kopi juga. Nah, tapi dia udah bilang saya nggak mau ngejalin bisnisnya. Masalahnya saya udah punya kafe dan saya juga kan katanya sering ngejob kata dia gitu. Nah, aku ya nggak apa-apa Bu, kan nggak semua orang mau ngejalanin bisnis, nggak mau ngejalanin hanya beli produk aja, nggak apa-apa, ikutin aja gitu, tidak bisa memaksakan. Nah, ditawarin untuk jadi member, nanti kan dia akan belanja lagi RO. Kalau dia nggak mau ngasih data, ya udah jangan dipaksa, berarti dia beli lepas aja berarti. Nggak usah. Prospeknya sama leader. Kalau nggak mau kan ada orang tertentu nggak mau ngasih data banyak, saya juga banyak. Ya udah berarti kan emang di produk aja gitu. Tidak semua orang yang
pakai produk itu harus member. Tidak semua orang yang member itu harus menjalankan bisnis, tidak juga gitu. Seperti itu. Jadi pokoknya apa yang bisa kita lakukan aja, apa yang orang mitra kita maunya ya udah ikutin aja gitu ya. Nah, di situ nanti ada kesempatan, oh nanti ternyata masuknya di sini, ternyata masuknya di sini gitu. Nanti lama-lama, oh iya ya saya jadi member aja. Nah, artinya gali kepercayaan mereka untuk kita. Karena kan mereka mungkin baru kenal atau baru apa. Nah, di situ gimana caranya supaya mereka percaya sama kita, supaya mereka yakin sama kita, supaya mereka percaya sama omongan kita dengan bisnis ini. Itu pelan-pelan, itu butuh waktu gitu ya. Nggak bisa yang secepat itu. Karena ada beberapa orang yang tidak mudah untuk percaya dengan orang lain. Seperti itu. Jalan aja, happy aja. Prosesnya emang proses seperti itu ya udah jalanin aja, Bu. Siap, terima kasih. Ya, berarti Bu Elmi udah terjawab ya Bu Elmi. Alhamdulillah jam udah mau menunjukkan jam 10 ya Bu Rika ya. Nah, satu lagi ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat ini. Presentasi sambil ngobrol di warung kopi bagaimana Bu? Biar nggak serius. Nah, ini di kafe-kafe nih itu lebih bagus ya Bu Rika ya. Kalau saya pengalaman tuh bawa teman di kafe atau di mana, itu ngobrol di sana lebih santai, lebih nggak kelihatannya nggak serius gitu kan. Nah, nyatanya di sana malah closing gitu kan. Ya, gitu ya Bu Rika ya. Ini ada Ya. Pak Rahmat bertanya seperti itu. Ya, Silakan. Pak Haji Rahmat dari SSW 33 ya ini. Apa namanya? Ngopi ya, maksudnya presentasi sambil ngobrol di warung Sambil kopi. ngobrol di warung kopi. Sah-sah aja, yang penting jangan berdua, laki-laki sama perempuan. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa harus kalau yang Boleh lah. Boleh yang dong. ya kalau bisa kan kita kan berbisnis syariah. Jadi supaya semuanya berkah, supaya jalannya juga mudah dari Allah. Kadang-kadang itu hal sepele tapi ternyata itu pengaruh, Pak, pengaruh. Kalau saya tuh benar-benar menghindari itu. Jadi kalau saya ada itu laki-laki pasti saya ada temannya perempuan. Makanya selalu saya ajak siapa ayo gitu buat mau ketemu gitu seperti itu. Karena kan untuk menghindari satu fitnah. Ada fitnah ya kan berdua di kafe di warung kopi berdua remang-remang lah itu bahaya pagi malam-malam jangan ya itu perisai Rame nggak apa-apa ya Bu Rika ya. ya Iya. perisai nanti akan menghalangi itu adalah ikhtiar buminya tuh hindari seperti itu karena itu banyak mitra-mitra yang menyepelekan itu pengen closing tapi akhirnya salah cara gitu ya salah cara jalan sama mitra berdua gitu ya terus di kafe berdua nanti kan akhirnya jadi fitnah. Kalau mau rame-rame boleh gitu ya ngopi rame-rame di kafe boleh. Itu Pak Haji Rahmat ya. Itu kan bonus, Mbak. Baik Bu Rika, sepertinya udah menunjukkan jam 10 ya. Apa mau kita pertanyaannya masih ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Lanjut. Ya. Kata apa aja Bu Neti? Iya baik Abi. Assalamualaikum Bu Neti. Halo. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika. Dengan Ibu Anissa dari SSW 11. Iya Bu Anissa. Ini mah hanya sekedar permintaan ya. Kalau seandainya bilang kan Bu Rika sering presentasi di luar apa kemana mungkin saya nggak di bawah jalurnya Bu Rika gitu ya. Kalau seandainya Bu Rika ada presentasi di luar atau di mana boleh nggak kalau saya ikut gitu? Oh. Hanya untuk menjadi tim pendengar Bu Rika dan saya memperhatikan bagaimana teknik Bu Rika itu presentasi di depan audiens yang banyak. Mungkin saya belum waktunya istilahnya hanya memperhatikan Bu Rika presentasi aja gitu. Kan saya sebutnya kita tahun gitu. Ya, sebetulnya izin ya Bu, udah saya jawab ya Bu ya. Izin saya jawab. Enggak Bu. Kalau secara bisnis
tidak boleh ya Bu ya, tidak boleh karena crossland, karena menjaga satu lain hal yang akhirnya nanti ada ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman yang crossland ikut sama saya akhirnya merasa dia nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya ya sudah jadinya nggak enak gitu ya. Lebih baik kita sama-sama menjaga, itu lebih baik tidak boleh kalau crossland ya. Itu satu. Maksudnya yang ikut dengan Bu Rikanya itu nggak dapat apa-apa gitu, Bu? Iya, udah pasti nggak dapat apa-apa. Mungkin sebetulnya dapat ilmu, tapi kan secara hanya ilmunya saja yang saya butuhkan gitu istilahnya. Iya, paling nanti gini aja Bu, kalau mau ya mungkin pada saat seminar tuh kan ada leadernya juga ya, ada leadernya nanti konsultasi aja kita bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau untuk ikut begitu disarankan sih tidak boleh gitu ya, karena urusan bisnis. Jadi tidak boleh ada crossland. Menjaga. Oh, itu sebutnya crossland ya? Ya, crossland. Maaf, saya nggak paham soalnya. Iya. Saya pengen tahu presentasi di luar itu istilahnya untuk menarik reseller yang baru itu semacam apa gitu. Terus terang saya memang masih belum begitu paham gitu kan. Leadernya dengan siapa? Belajar langsung gitu. Iya, leadernya siapa Ibu? Ibu Saya Bu Hodijah, hebat ya. Bu Hodijah. Kalau Bu Hodijah kan istilahnya saya paham, Bu Hodijah sibuk, Bu Hodijah ngajar, saya harus ngerepotin Bu Hodijah, kasihan Bu Hodijah. Bu Hodijah udah banyak bantu saya, Bu Rika, Masya Allah. Iya. Iya, nanti Ibu sama aja sebetulnya Bu, presentasi mau saya sama aja, itu balik lagi ke apa namanya tadi ya, tergantung kita niatnya kuat, sejauh mana kita sampai berjuangnya, pantang menyerah gitu. Kadang-kadang kan Allah nggak langsung kasih di sini, nanti kasih di sana. Saya juga nggak selalu harus closing kok. Ya mungkin pada saat kemarin mungkin lagi dikasih sama Allah closing. Nah ada juga beberapa kali yang closing. Jadi sama aja. Bu Hodijah kan leader saya di atas saya ya tuh satu. Hebat ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, Bu Hodijah. Kalau mohon maaf Ibu, kalau closing memang tidak boleh apa itu sebutnya crossline ya? Ya, crossland. Jadi takutnya terjadi sesuatu di kemudian hari biasanya sih. Kalau sekarang mungkin belum ya. Nggak apa-apa kan cuma ikut-ikut aja gitu. Tapi kemudian saya mikirnya ke situ, cuma mau cari ilmunya aja gitu. Iya, nanti insya Allah di SSW kok ada kan setiap Selasa tuh ada MP. Nah itu kita belajar dari MP itu aja gitu. Terus Ibu praktekkan, belajar lagi, Ibu praktekkan lagi. Seperti itu gitu. Karena memang secara hitung-hitungan bisnis enggak sama sekali enggak menguntungkan buat Ibu gitu, enggak pengaruh apa-apa. Apalagi kalau saya Bu, kalau saya pergi pagi pulang malam. Jadi dari Jakarta Timur bisa ke Jakarta Utara, bisa ke Jakarta Barat, bisa ke Jakarta Selatan, tiba-tiba ke Tangerang, pulang sampai rumah jam 12. Nah, itu kan kasihan nanti yang ikut sama saya. Nanti ini enggak dapat poin, nanti malah saya yang disalahin. Enggak insya Allah. Tapi kalau disebutnya crossline saya enggak mau melanggar itu ya. Kalau untuk katanya capek apa-apa ya namanya resiko. Kalau untuk crossline jangan deh. Iya. Siap Ibu. Semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu Rika. Ya, Assalamualaikum. Baik Bu Rika, terima kasih. Karena waktu udah menunjukkan jam 10 lewat ya. Mungkin untuk tanya jawab dan diskusinya kita tutup dulu. Boleh saya berpantun sedikit karena Bu Rika ini sangat luar biasa ini, dan buat teman-teman juga boleh semua. banget. Nanti kalau saya berpantun dijawab cakep ya. Biar nggak ngantuk. Baik. Burung gelatik hingga di papan. Cantik. Cantik juga pintar. Cantik. Bunga melati, bunga pala. Cakep. Baik hati, pintar pula lagi. Cantik. Pantunnya buat kita semua nih. Buat peserta semua, buat Bapak Ibu semuanya. Rasa sakit hingga ke kaki. Cakep. Tangan kram, dipijit mati. Cakep. Setiap hari menggais rezeki.
Cakep. Yuk kita semangat Amin. terus mencari rezeki di PTBS ini. Ayo semuanya. Alhamdulillah. Baik, Amin. terima kasih yang masih bertahan sampai malam ini ya. Terima kasih Bu Rika dan Bapak Ibu semua. Bun, dan terakhir mari kita minta arahan dari orang tua kita, dari Umi atau Abi ya, untuk mengasih sedikit arahan buat kita semua. Mungkin Abi atau Umi silakan. Abi, izin. Ya. Ya. Closing. Mohon arahannya Umi atau Abi.